Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Jika ada yang sakit, antara anak-anak Ustadz doakan semoga diberikan kesehatan. Baik anak-anak Ustadz, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran Didikan Agama Islam atau disingkat dengan PAI, yaitu sifat-sifat terpuji. Untuk hari ini kita akan melanjutkan sifat terpuji, yaitu sabar. Nah, makna sabar. Sekarang kita akan membahas tentang makna sabar. Makna ataupun artinya pengertian seperti itu. Nah, secara bahasa as-sabru artinya menahan. Nah, anak Ustadz, menahan artinya tidak melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan kita fatal. Seperti kita diejek oleh kawan kita. Kita harus menahan atau menahan diri. Seandainya kita tidak menahan, kawan mengejek, kita tidak mau menahan, lalu kita membalas mengejek. Nah, itu bisa-bisa terjadi keributan dan permusuhan di antara kita. Dan seperti itu, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah di antara kita ada yang beribut ataupun bermusuhan di antara kita. Nah, selanjutnya secara istilah, sabar artinya menahan diri dalam kurung atau menanggung. Nah, ini namanya menanggung sesuatu yang tidak disukai. Nah, seperti tadi, seperti kita diejek ataupun kita selalu dikata-katain macam-macam. Nah, kita harus menahan atau menanggung dari apa yang kita tidak senangi itu. Kalau kita tidak mau menahan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Allah, barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung. Nah, barang siapa yang tidak bersabar, ya sebaliknya, ia akan rugi. Nah, sekarang ada pembagian sabar. Secara umum sabar ada 3 ya. Nah, sabar pertama, sabar terhadap musibah atau cobaan. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari kesusahan batin, penyakit fisik, kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, artinya bersabar terhadap musibah itu memang tidak mudah. Seperti kita membalikkan telapak tangan. Butuh keimanan yang kuat. Kalau keimanan kita tidak kuat, maka kita bisa-bisa berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti meratap. Nah, itu Allah tidak menyenangi orang-orang yang meratap. Karena sesungguhnya kalau seandainya kita kehilangan orang tua meninggal atau barang kita yang hilang, itu semuanya titipan. Karena disebutkan di Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Sesungguhnya itu berawal dariku dan akan kembali kepadaku. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh meratapi ataupun menyesali semuanya. Selanjutnya, sabar menjalankan perintah Allah. Beribadah, menjalankan perintah Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Seluruh nabi dan rasul menghadapi berbagai ujian ketika menyampaikan dakwanya. Sebagian manusia menerima dan sebagian menolak, bahkan memusuhi dengan berbagai bentuk. Kenapa demikian? Nah, inilah contoh-contoh sabar yang harus kita jalani. Nabi saja menyampaikan dakwah itu banyak. Ada yang menolak, ada yang membenci, dan ada juga yang menerima. Itu adalah salah satu contoh berdakwah. Ada yang menerima, ada yang menolak.
Dan di zaman Nabi bahkan ada yang menolak itu bukan hanya saya tidak mau mengikutimu, dia bahkan memaki dan bahkan melimpar dengan kotoran unta pada waktu itu. Artinya sabar itu sangat diutamakan. Selanjutnya, yang terakhir, sabar dari larangan Allah. Nah, seorang muslim dituntut untuk bersabar dan mampu menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, barang siapa yang bersabar ya, sabar dari larangan, contoh dilarang tidak boleh maling, tidak boleh mengganggu orang, menghasut, mendengki, menggibah. Nah, seperti itu. Sabar yang dilarang seperti itu adalah ciri perintah Allah yang sangat dijelaskan di Al-Quran. Banyak sekali yang dijelaskan di hadis Nabi. Nah, barang siapa yang sabar dari larangan Allah seperti itu, maka dia akan terselamatkan dari jilatan api neraka. Dijelaskan oleh Allah di firman-Nya, jauhilah olehmu zina, sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Seperti itu ya. Dan banyak lagi yang menjelaskan, bukan hanya di Al-Quran, di hadis juga dijelaskan oleh Nabi. Nah, baiklah anak Ustaz, Ustaz cukupkan dulu sampai di sini penjelasannya. Semoga anak-anak Ustaz diberikan kemudahan dalam belajar, dalam segala hal yang bersifat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.